A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, saya berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa qila lil ladzina taqaw, wa qila, dan dikatakan, lil ladzina, kepada orang-orang, ittaqau, yang bertakwa. Apa dikatakannya? Madza anzala rabbukum, apa yang telah Allah turunkan, apa yang turunkan rabbukum oleh Tuhan kalian. Jawaban mereka, qalu khaira, mereka menjawab, mereka turunkan kebaikan. Nanti orang-orang yang bertakwa ditanya, ya, kepada orang-orang yang bertakwa itu, siapa yang dimaksud orang yang bertakwa itu adalah mereka dari yang memelihara diri dari kemusyrikan. Itu yang disebut dengan takwa. Takwa dari waqo yaqi wiqoyatan, waqo yaqi wiqoyatan. Ki, bahas kifil amrnya ki, kia ku, makanya dalam ayat lain ku angfusakum, ya, jagalah angfusakum, dirimu, ku angfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalimat takwa itu berasal dari waqo yaqi wiqoyatan, artinya menjaga, memelihara. Jadi orang yang bertakwa, orang yang memelihara jangan sampai diri kita nih, termasuk keluarga kita, jangan sampai terkena api neraka. Itu baru namanya takwa. Nah, orang yang nanti akan terkena api neraka jelas, itu kan. Bagaimana supaya tidak terkena api neraka? Menjalankan perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah. Makanya sering kita dengar, apa arti takwa? Menjalankan perintahnya, itu ya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, artinya hal-hal, semua apapun yang membuat kita nanti akan tersentuh api neraka itu juga dijaga. Bahkan dalam hadis, ya, ditusukkan paku dari neraka ke tanganku lebih baik dibandingkan tangan yang bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, ya. Jadi bersentuhan dengan non muhrim, perempuan yang bukan muhrim bersalaman, itu sama halnya mendingan ditusuk dengan api neraka. Nah, paku dari neraka. Itu hadis Nabi. Jadi bersentuhan yang bukan muhrim itu dalam Islam itu lebih baik dibandingkan kita tusuk tangan kita, tubuh kita ini dengan paku dari api neraka. Jangan dari api neraka, paku biasa aja itu, ya Allah, bisa jadi luka serius, ya. Ini apinya pakunya dari api neraka yang memang itu bara, ya, panas. Nah, itu. Nah, ini kadang-kadang begitu, ya. Jadi sekali lagi, kalau bukan muhrim, ya, perempuan itu bersalaman tidak boleh saling bersentuhan. Ya, anak-anak sekarang kan begitu, ya. Enggak, lagunya ada lagi nih. Kayaknya mau umur SD apa itu, ya Allah, bocah, ya. Atau SD apa SMP di nggak tahu YouTube apa sekilas gitu, pulang sekolah berduaan terus cium kayak model suami istri, cium tangan perempuannya. Astagfirullah, udah diajarin begitu, habis itu dicium. Ya Allah, ya, udah hancur kita ini. Anak-anaknya udah begitu, ya, anak-anaknya, ya. Gimana guru agamanya, kan gitu, ya. Bagaimana guru agamanya?
Nah, sebaiknya walaupun pendidikan Islam, sebaiknya kalau memang mau bersalaman boleh tapi pakai alas. Iya, terserah kalau punya kerudung ya, silahkan pakai alas kan gitu ya. Jadi kalau yang paham dia nggak bakalan ini, kalau gurunya ini paham dia nggak mau disentuh ya. Cukup tangannya aja di ini kan, iya diangkat begitu. Lah ini mah giliran sama perempuannya udah nenek-nenek maka gak mau ya kan. Giliran gadis ya kan, langsung aja tangannya disodorin. Nah ya, itu bukan muhrim ya, yang haram untuk di itu, kecuali muhrim lain lagi. Nah itu apa tuh tadi, api neraka. Nah nanti orang-orang yang bertakwa di akhirat itu ya, nanti akan dikatakan terus apa yang telah Allah turunkan buat kalian di akhirat. Oh baik ya kan, qalu khaira, dia jawab baik, enak kan gitu, kenikmatan. Jadi mereka kalau yang pemahaman takwa di sini adalah menjaga diri dari kemusyrikan ya, dari hal-hal yang syirik. Ini kan sering orang banyak orang yang masih mempercayai apa namanya benda-benda ya, keramat, benda-benda keramat. Nah itu yang nggak boleh, padahal Islam sholat ya kan, tapi masih mempercayai benda-benda yang gaib itu nggak boleh ya, syirik. Itu berarti tidak menjaga, ini nggak bertakwa. Di sini yang mau dimaksud dengan takwa tuh itu. Nah kebaikan apa artinya, bahasa kitanya nasibnya baik. Ibarat orang pulang kampung saling ketemu ya kan, sama-sama ke Jakarta terus pulang kampung, ketemu di kampung, gimana kamu balik ke sini dari perantauan ya, dari merantau, dapat ini enggak, enak nggak dapatnya, banyak dapat apa aja, wah alhamdulillah ya kan, dapat ini ya kan, bisa ngasih ini, udah enak kan ya, saya mau boncos ya kan, lama-lama suruh nggak dapat apa-apa, udah nggak dikasih ongkos, gaji juga nggak dikasih ya kan, cuma dikasih ongkos doang, pulang kampung nggak bawa apa-apa tuh ya, ibaratnya begitu. Kan sering dijelaskan bahwa kita ini kan semuanya kan perantauan nih ya. Ya orang merantau mikirin pulang untuk memperbanyak bekal, banyakin siapin bekalnya. Namanya mau pulang kampung ya, bajunya siapin, ongkosnya siapin, makanan semua nanti yang buat di sana siapin, kan enak tuh ya. Tebel pulang kampung, enak lah. Orang mau pulang kampung kagak mikirin, begitu datang pulang kampung udah nggak ada yang dibawa, lenggang ya kan. Begitu sampai di akhirat ya begitu, kosong nggak bawa apa-apa. Sholatnya nol ya. Puasanya juga kosong lah. Kali ada sedekahnya nol juga ya kan. Kali ada tanah yang diwakafkan nol juga lah. Terus apa yang dibanggakan ya? Nah, nggak ada yang buat pegangan, sebab salah satu yang bisa dipegang nanti pada hari kiamat yang langsung bisa dirasakan diantaranya adalah sodakoh jariyah ya. Kullu mri'in tahta sodakotihi, kata Nabi. Di padang mahsyar sebelum dihisab, semua seluruh manusia berada di tempat yang sama dengan panas yang begitu panas. Disitulah orang tidak lagi kenal dengan anak, ayah tidak kenal, saudara tidak kenal, semua nggak ada yang kenal. Lari, padahal mah kita tahu dia itu anak saya ya, anaknya, tapi lari dia. Panas. Apa kata Nabi saat itu? Kullu mri'in tahta sodakotihi, setiap seseorang di bawah naungan sedekahnya. Gitu kan? Kalau kita punya sedekah yang baik, punya jariyah, ya enak berteduh. Tahta dzilli sodakotihi, dia akan berada di naungan sedekahnya itu.
Iya, kalau sedekahnya dia besar atau sering ya, lah tuh enak kita, nggak panas. Tuh yang langsung bisa dirasakan, belum dihisap belum. Makanya wajar kalau ada orang yang sudah mati sampai nyesel. Emang ada orang yang mati nyesel? Al-Quran menggambarkan itu, ya. Iya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu, dan nafkahkan, sedekahkan, keluarkan, gitu bahasa kitanya. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan rizki kepada manusia. Nih semua nih ya, yang sudah punya jabatan, yang sudah punya penghasilan, punya segala macam, nafkahkan, sisihkan. Kapan? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Sebelum mati kita sedekahkan, kita infakkan. Kenapa? Karena nanti akan berkata mereka, fayaqulu, maka mereka berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya kau tangguhkan saja kematian ini. Ya Allah, kalau memang kita bisa hidup lagi 1 jam, 1 hari, seminggu, gitu kan ya, ila ajalin qarib, beberapa saat yang dekat aja, wah pokoknya sehari dah. Tuh, apa yang akan dia lakukan? Fa as-saddaqa, maka saya akan bersedekah. Tuh, sedekah yang diomongin. Karena gampang, langsung dirasakan saat itu. Nyesel dia, nggak ada nggak ada penutupnya, nggak ada atapnya dia. Yang lain nggak punya atap, yang mungkin kalau dia nyumbang masjid berapa sak semen mungkin dia tebal kan, adem dia, nggak kena. Ya kalau dia nggak bawa ya udah, makanya dia tuh mau sedekah. Wa fa'as sodako, ya, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang kalau tahu begini mau jadi anak orang yang soleh. Tuh di akhirat begitu, Al-Quran udah jelasin. Ya maka kagak ngaji lah, kagak tahu, ya kan? Begitu. Jadi udah penyesalan tuh begitu. Jadi ngeliat, tahu dia. Jadi sedekah yang langsung ya. Dan sedekah itu luar biasanya banyak hikmahnya, diantaranya sekitar banyak kalau dihitung-hitung, yang diantara salah satunya itu adalah sedekah itu bisa menolak bahla. As-shadaqatu tudfi'ul bala, bisa menolak bahla. Kalau misalnya hari ini kita mau pergi kemana, sudah tertulis di Lauh Mahfuz di atas oleh Allah bahwa hari ini kamu nanti akan kecelakaan, ya, akan ketemu penjahat, perampok, lalu kamu ditusuk, ya kan, misalnya nih, udah tertulis di atas itu. Luka, ya kan? Sebelum berangkat dia sodako, ya. Apakah dia ada orang minta-minta, apakah dia ngasih siapa saudaranya, gitu kan? Mau sekolah nih, jajan misalnya, ya kan? Tuh, niatkan sedekah. Itu yang ada di atas itu bisa berubah. Selamat jadinya, ya. Selamat. Tuh kalau paham begitu. Makanya orang-orang kalau kebanyakan orang mau berangkat ke kantor tuh, ya, saya lihatin sering banget itu kalau ada yang sumbangan masjid di jalan, dia kasih tuh, ya kan, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Mungkin itu mereka yang paham, ya, saya ini mau dalam perjalanan sedekah, ya kan, tuh begitu, ya, sedekah itu. Makanya sekarang sering mulai berkembang Jumat barokah, gitu kan ya, Jumat berkah, apa aja yang dia punya. Begitu. Walaupun teh misalnya, ya kan, sedekah juga sama. Karena sedekah itu umum, ya. Nyengir aja tuh di kotak amal sedekah itu, ya. Nyengir doang nggak masukin. Kalau masukin duit baru namanya infak tuh.
Kan tabassumuka ala wajhi ahika fahuwa shadaqah. Senyummu kepada saudaramu termasuk sodakoh. Nyengir aja sama orang tuh itu masuk ya sedekah, karena itu sifatnya umum ya. Kalau infak baru berupa barang, duit, makanan, apa tuh. Masuk juga ke definisi sedekah, tapi kalau sedekah itu lebih umum ya gitu. Kita ngerapi-rapiin, beres-beres rumah, sedekah itu. Nyuci piring, beres-beres rumah, nyapu, ngepel, itu termasuk sedekah. Pahala ya kan? Masuk itu. Dan itu juga bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Kebaikan. Jadi lalu jawaban mereka saat ditanya apa yang diterima, kebaikan. Enak ya. Orang bertakwa udah ada bekalnya. Terus orang-orang yang telah berbuat baik karena apa? Beriman saat berada di dunia.